Halo, selamat berjumpa kembali dalam konten video berikut ini yang menampilkan dua pekerjaan perawatan mobil oleh Nilvina saya ini, yaitu pertama pekerjaan pemasangan alat FM signal booster atau alat penguat sinyal gelombang radio FM dari head unit Orca ADS 9988 standard series, dan yang kedua pekerjaan perawatan tombol switch dari audio steering wheel control, di mana operasional seluruh tombol ini sebenarnya berjalan baik, namun hanya ada satu tombol saja yang tidak bekerja baik atau gagal fungsi, yaitu tombol volume up yang ini. Adapun penjelasan untuk kerjaan pertama, yaitu pemasangan FM signal booster ke dalam head unit Orca ini, dikarenakan kualitas sinyal radio FM dari kebanyakan stasiun radio pemancar wilayah Jabodetabek ini sangat lemah, sehingga banyak sinyal radio FM wilayah Jabodetabek ini tidak dapat tertangkap baik, dan dampaknya yang keluar hanyalah sinyal noise dan blank spot frekuensi. Tambahan lagi, anak saya juga pernah komplain atau mengeluh ketika saat berkendara di jalan, anak saya mencoba memutar lagu radio FM melalui saluran gelombang radio FM di head unit dari beberapa broadcaster, dan kebanyakan kualitas hasil tangkapan sinyal radio FM ini sangat lemah dan tidak bekerja baik. Oleh karena itu, saya membeli alat FM signal booster ini di toko online yang harganya berkisar antara 35.000 sampai 50.000. Harganya tergantung beberapa toko penjual ya. Adapun alat FM signal boosternya yang ini ya, ini saya beli online sekitar 50 ribuan ya. Ada termasuk ongkos kirim dalamnya. Ini ada untuk portnya antena, colokannya, dan ini untuk sistem powernya ya. Nanti kita pakai kabel merahnya. Sementara penjelasan untuk pekerjaan kedua adalah pekerjaan perawatan tombol switch dari audio steering wheel control, di mana tombol switch untuk volume up mengalami kegagalan fungsi kerja, sehingga akan dilakukan pembongkaran modul steering wheel control dan juga dilakukan pembersihan kontak switch dari modul dengan alkohol. Sebelum dilakukan pembongkaran, power baterai mobil ini telah diputus ya melalui baterai cutting off main switch yang pernah saya pasang dan masih terpasang sekarang, yang letaknya ada di depan bumper mobil. Oke, sekarang mari kita lakukan kerjaan membongkar head unit untuk pemasangan FM signal boosternya. Kita tarik pelan-pelan ya, karena banyak kabelnya di dalam, dan ini ya, kabelnya banyak. Nanti kita akan lepaskan antena untuk memasukkan yang ini. Oke, saya sudah lepasin head unitnya, saya ganjel untuk memasang boosternya ya, FM radio boosternya, penguat sinyal ini saya akan pasang. Nanti ini saya sambung di sini, saya masukin. Ini udah saya pasang double tape-nya dari paketnya ini, paket boosternya udah ada double tape, saya udah sambung double tape-nya, langsung saya masukin ke sini, saya tempelin di dalam ini. Dan nanti ini untuk intinya daripada konektor ini ya, untuk antena ya, saya masukin sini. Jadi posisinya ini ke sini, ini saya masukin ke sini ya. Oke, ini saya buka dulu. Oke, saya pasangin di dalam, masukin ke dalam. Udah ya, ini udah saya tempel. Ini selanjutnya nanti kita masang untuk kabel powernya. Saya ambil dari kabel input powernya ke head unit ya, yang berwarna merah yang ini. Saya akan sambung dengan memakai clamp cable ya, kabel warna merah. Saya masukin ke sini. Demikian untuk masuk ke kabel ini. Oke, saya akan putar dulu posisinya untuk lebih nyaman ya. Saya lepaskan dulu ini untuk masukkan yang kabel power dari signal boosternya. Ini saya tutup dulu, saya masukin dulu kabelnya untuk memudahkan. Saya minta bantuan ini kabel ini untuk ganjel penahan daripada head unit agar tidak jatuh. Oke, jadi tenang ininya. Saya yang kabel antena ini saya akan cabut kabel ini ya, lalu saya pindahkan ini ke betinanya signal booster. Yang ini simple ya, masukin sini aja. Oke, yang kabel dari ininya boosternya kita masukin ke head unit. Kita sudah masukin ini kabel antena yang dari boosternya, sudah kita masukin ini. Posisinya agak sempit dan kabelnya pendek ya, jadi agak pelan-pelan dan hati-hati saya masukin ini. Ini yang untuk yang jack male-nya masuk ke head unit, sementara yang female-nya jacknya masukin ke antena ini ya, tadi yang dari head unit sebelumnya ya, saya masukin ke sini. Sekarang kita akan pasang kabel powernya yang ini, masuk ke nomor 1 ini ya. Ini yang portnya input power daripada head unit nomor 1, nanti ini kita masukin ke sini pakai clamp
Dan ini saya udah masukin ya untuk yang plusnya FM signal booster, kabel powernya saya masukin ke sini, untuk powernya ke head unit ya. Saya pakai klem, selesai, saya klip. Oke, habis ini kita rapikan lagi. Kita akan coba tes signal booster FM-nya berfungsi dengan baik atau tidak. Yang tadinya tanpa FM signal booster, dari sekian pemancar radio FM di Jabodetabek ini, kemanapun saya pergi, dia kebanyakan hampir 80% signalnya resep dan suaranya kecil dan banyak yang tidak dapat. Jadi nanti akan kita rapikan, kita akan coba tes alat FM signal booster bagus atau tidak. Selanjutnya kita akan menguji hasil pemasangan FM signal booster atau penguat sinyal gelombang radio FM pada head unit Orca. Dan mobil ini saya sudah perkirakan semalaman, dan untuk mengujinya kita akan menyimpan dulu baterai cut off switch yang di sana ya, yang itu hasil pemasangan kemarin. Karena parkir saya selalu meng-off-kan baterai cut off switchnya untuk mencegah ada arus bocor daripada baterai. Jadi baterainya awet ya, agak lama daripada ininya, karena memang saya sudah banyak pemasangan ini, dan ini sudah saya pasang sudah lebih dari hampir setahun ya, dan hasilnya masih bagus. Kita akan bukan dulu baterai topsnya. Ini kita akan hidupkan, akan keluarkan dulu. Ini ya, ini di sini, ini saya cabut, ini saya cabut sini, saya susah memegangnya, dan ini yang untuk isolatornya saya cabut. Oke, selanjutnya saya akan ambil ini untuk menghidupkan. Oke, ini udah saya saya sambung tadi ini, saya tekan, terus saya masukin klipnya, jepit, dan pas sudah mencet masuk seperti sekarang ini jepit. Ini saya bentangin yang klipnya ini, rangkainya saya berikan, ini juga saya tenggelamkan, dan isolatornya yang ini, isolatornya ini saya masukin ke sini. Ini sudah lihat untuk detailnya, bisa dilihat ya untuk video pemasangan baterai cut off switch-nya, ada di video sebelumnya, sudah hampir sekitar setahun yang lalu ya, tahun lebih kalau nggak salah. Kita tutup ini ke ini, saya masukin sini. Oke, dan saya pakai plastik untuk penutupnya. Ini hanya untuk melindungi aja ya, ini nggak masalah sih, ini aman ya, tapi untuk apa supaya nggak terlalu expose, saya tutup dengan plastik, pokoknya pas. Plastik ini juga banyak di pasaran ya. Oke, saya kira demikian. Kita akan hidupin untuk ininya. Semua lancar ya. Saya baterai cut off switch itu udah kalau dihitung udah hampir berapa tahun nih mati untuk meng-cut off switch. Jadi nggak ada masalah dengan yang lain, sistem mobil otomatis aman semua, termasuk ECU entah apapun namanya tidak ada masalah ya. Hanya baterai putus karena dicat 2 hari 3 hari saya cabut baterainya, saya melalui baterai cut off switch-nya. Jadi tidak ada masalah, udah hampir setahun lebih ya. Jadi tidak masalah dengan apapun, jangan pikiran ini rusak atau ECU, nggak ada. Ini normal semua, is oke ya. Ini kita hidupkan. Oke, kita akan uji untuk hasil pemasangan dari FM signal atau penguat sinyal gelombang radio FM. Oke, kita akan coba uji. Kita akan hidupkan head unit Orca-nya untuk mencoba hasil pemasangan dan kualitas daripada FM signal atau penguat sinyal gelombang radio FM-nya. Dan untuk mengikuti kegiatan pada Jakarta dapat ya, hasilnya bagus ya pada pertandingan siang hari ini. Wah, Itu sudah dapat kami laporkan dari sinyalnya kuat ya, melaporkan kuat, ada di level 8 ya, level 8 volumenya, dan memang kelihatan berubah total ya, bersih ya. Kalau saya hidupin subwoofer ya, saya hidupin subwoofernya untuk ngetes kualitas suara daripada radio FM. Hasil pemasangan dan kualitas daripada FM signal booster, penguat sinyal gelombang radio FM. Bagus ya. Oke, kita coba di gelombang radionya. Ini bagus, sinyalnya bagus. Dan makin banyak frekuensinya. Frekuensi yang tangkap dari beberapa broadcaster banyak ya. Kemarin sedikit ya, dan tidak terlalu bagus ya suaranya juga. Dan banyak noise. Bagus ya. Oke, telah kita buktikan bahwa pemasangan untuk FM signal boosternya atau penguat sinyal gelombang radio FM bagus, dan hasil pemasangan oke. Dan kita akan coba untuk menguji yang terakhir ya, pekerjaan terakhir itu mengecek fungsi daripada audio steering wheel control yang ini. Dengan fungsi ini kita akan cek ini untuk terakhir pengujian dan perawatan daripada steering wheel control. Coba kita naikkan fungsi switchnya, kita naikkan dulu volume suaranya ya, dari sini kita naikkan dari sini. Oke, dia turunkan di sini juga bagus, down and up bagus, pindah ini bagus, pindahkan channel bagus. Oke, turunkan channel juga bagus. Oke, bagus. Kita akan coba dari sini, kita taruh volumenya down, volumenya turun. Tapi volumenya up dia nggak bisa, ini nggak berfungsi volume up-nya.
berarti ini problem masalah, ini akan kita perbaikin, melakukan untuk perawatan untuk audio steering wheel control. Untuk frekuensi pindah up, pindah ke kanan, naikkan frekuensi, dia berfungsi, kita bisa lihat up, naik, itu tekan lagi frekuensi up, dia berfungsi bagus. Jika kita tekan frekuensi down, berfungsi, dia frekuensi down bagus. Dan ternyata diputuskan bahwa untuk volume up dia problem, maka kita akan pembongkaran untuk steering wheel control, memperbaiki fungsi daripada volume up, apakah ada satu masalah problem atau kontak switchnya bermasalah. Kita coba cek untuk bongkar selanjutnya. Oke, sekarang kita melepaskan audio steering wheel control dengan menggunakan obeng plus, karena dia dikancing sama baut plus ya. Dan kita masukkan ini obeng plusnya dari belakang. Ini ada dua lubang ya, yang ini sebelah kiri setir. Saya pakai yang lubang ini, yang lubang paling besar ya, untuk melepaskan bautnya. Masukin pelan-pelan ya. Ini agak sempit, jadi saya ini obengnya plusnya yang kecil belakangnya. Jadi mungkin saya pikir saya bisa paksain, tapi saya putar sedikit ini setirnya ke kiri. Saya nggak bisa oleng badan saya dari depan. Oke, saya putar ya. Kita putar setirnya ke kiri sedikit ya. Oke, udah kayaknya sudah lepas, tapi masih nyantol di dalam itunya, cangkangannya, tapi kayaknya udah lepas ya, udah longgar ya. Ini kita buka. Oke, udah lepas. Oke, udah bisa lepas. Kita buka pelan-pelan ya, nggak usah buru-buru, di barang sensitif, barang plastik, barang non metal ya. Jadi kita pelan-pelan saja. Sama ada konektornya, jadi takut something wrong, bisa koneksi dari kabelnya ya. Oke, udah lepas. Itu ada bautnya yang putih ya, dia masih dalam cangkangannya. Oke, ini akan kita lepas konektor interface-nya untuk kemudian melepas semua mountingnya. Ini kita comot ya per ini bagian kecil. Saya sudah lepas konektornya dari belakang ini masuk dari sini tadi, dari ini konektornya saya lepas, saya cabut, lepas ya. Oke, kita akan lepas ini casing daripada audio steering wheel control. Oke, berikut ini saya akan melepaskan untuk yang cover depannya ya. Untuk cover yang depannya saya buka, saya pakai alat bantu pelan-pelan ya. Ini hanya berupa klip pengikat aja. Nah, ini sudah lepas ya, satu-satu pelan-pelan. Nanti terpecah ya, rata ya. Kalau dipaksa nanti ada mau rusak atau pecah karena ini bahan plastik ya. Jangan pakai obeng ya, nanti kalau obeng dia metal lawan plastik ya, jadi dia coak atau sobek kayak koyak ya. Jadi pakai yang alat congkel plastik aja, tapi cara pelan-pelan, sabar. Oke, buka ya, ini udah buka ya, sabar ya, pelan-pelan ya. Saya sudah berhasil melepaskan steering wheel control ini ya, saklarnya ya. Memang agak susah ya. Pertama saya pakai alat bantu ini dua, ini bisa dibuka dari atas. Pakai alat bantu ini bisa dibuka dari atas, tapi yang sisi bawahnya agak susah ya. Jadi karena saya agak susah, saya pakai alat bantuan lain dengan cara menggunakan alternatif pakai obeng yang saya nggak ngambil dari depan seperti yang menggunakan ini, mencongkel dari depan, tapi saya ambil dari belakang lubang ini, saya congkel dikit. Ini kan besi ya, saya pakai perasaan, saya congkel dikit, dia langsung lepas ya, biar sangat gampang. Jadi kalau tadi dengan alat ini dari depan saya sangat susah dan hati-hati dan lepas ya. Jadi saya sudah lepaskan kayak ini, lalu akan saya buka per item, per sub ya, per sub frame-nya. Satu, yang ini saya lepas juga. Dua, ini saya lepas untuk ininya ya, yang ini juga lepas. Ini untuk yang switchnya ya, nanti ini saya bersihkan pakai alkohol dulu yang sudah mampu. Ini untuk kontak switchnya ya, metal tertipis. Namun dalam switch yang dalamnya ada ukuran milimeter ya, kecil ya, seperti ukuran mikro lah. Jadi saya karena nggak bisa menggapainya, saya akan pakai kontak pin WD 40. Tapi untuk ini nanti saya akan kasih alkohol yang semampu yang bisa saya gapai. Saya bersihkan, saya pakai alkohol, saya masukin ke sini yang bisa saya gapai. Mungkin ada kotoran debu, yang tidak jadi bersih permukaannya. Begitu juga yang ini saya akan bersihkan juga pakai alkohol. Yang sini sudah, yang ini saya akan bersihkan permukaannya ya, jadi bersih ya dari kotoran seperti mulai timbul karat-karat yang halus ya, kita bersihkan. Semoga usaha ini yang paling tidak menjaga lah, merawat, mumpung setelah dibongkar modul dari audio steering wheel controlnya. Ini juga saya bersihkan ya untuk yang lainnya, daripada satu frame untuk audio steering wheel controlnya. Ini saya bersihkan semua biar bersih sekalian, mumpung masih dibuka ya, biar sekalian bersih semua. Yang 4 pos ini sudah saya bersihkan ya. Lalu saya akan menyemprot WD 40 hanya khusus untuk yang switch yang dalam ya, bukan yang di sininya, karena dia switchnya ada di dalam daripada metal plat tipis ini ya. Jadi untuk membersihkan kontak, hanya upaya untuk membersihkan kalau ada kontak di dalam, kurang debu-debu yang kemungkinan menghalangi kontak pengapian ya.
Saya udah bersihkan, udah semprot WD-40 ya, udah saya semprot untuk ininya semua, tombol-tombolnya untuk mini switchnya ini udah saya bersihin, saya semprot, langsung saya lap ya. Saya tidak WD yang ini ya, saya tidak semprot yang tapi mini switchnya, cuman hasil semprotannya ini dia akan membersihkan semua. Jadi saya lap, saya bersihin, saya keringkan. Jadi setelah saya keringkan, sebenarnya masih basah kan, saya jemur 20 menit. Kebetulan ini masih jam 3 tadi ya, masih panas matahari tinggi sekali. Saya jemur ini langsung panas matahari 20 menit, terus habis 10 menit lumayan lama ya, karena saya jemur lagi 20 menit. Jadi saya 40 menit lah, sekitar 40, tapi saya jemur sekali lagi yang sisi tombolnya sekitar 5-10 menit. Artinya penguapan daripada cairan WD-40 kita anggap sudah kering ya, dan bersih dan clean lah kita anggap. Saya usaha effort untuk membersihkan, tindakan perawatan dan pembersihan daripada modul PCB yang untuk steering wheel controlnya. Itu upaya kita, semoga nanti bisa menghasilkan baik, karena saya sudah melakukan pembersihan, semprot, dan saya penjemuran, betul-betul pengeringan, betul-betul bersih. Dan kita akan coba tes apakah hasil maintenance yang untuk mini switch dan pembersihannya ini, modul yang kecil ini berhasil atau tidak. Oke, kita pasang ke rakit lagi kembali ke dalam casing frame daripada steering wheel controlnya. Oke, kita merakit. Ini saya sudah masukin yang modul PCB nya untuk tombol switchnya, kita masukin satu-satu. Oke, sudah tersambung. Kita akan pasang ke dalam rangkaian steering wheelnya atau roda kemudinya, kita akan pasang tangan. Kita akan memasang modul dari audio steering wheel control ke konektornya dulu. Oke, udah masuk ya. Masukin pelan-pelan karena ini terlalu kompak ya, terlalu kuat banget ya untuk ukuran sela-selanya ini, untuk pinnya yang kecil untuk adanya gap bisa masuk. Jadi kita kerjakannya harus hati-hati karena terlalu toleransi ukuran untuk masuk celahnya itu terlalu kecil ya, 1 milimeter dulu. 2 mm, jadi agak susah masukkannya, pelan-pelan. Oke, ini saya kunci ya. Oke, udah kunci keras ya, pakai kunci ini ya, bring plus. Oke, udah selesai. Oke, nanti kita akan tes selanjutnya tahap berikutnya. Oke, kita akan uji kinerja operasional dari tombol steering wheel control setelah dilakukan tindakan perawatan dan pembersihan daripada modul steering wheel controlnya dengan cara mainkan dan mengaktifkan video music player dari USB yang sudah pasang dan koneksi ke head unit. Yang kedua, dengan cara memutar radio FM dari aplikasi fitur radio yang ada di head unit. Sebelum kita menguji kinerja operasional dari tombol switching wheel control ini, kita coba cek dahulu fitur aplikasi steering control apakah sudah tertanam, sudah terprogram di dalam head unit RK-nya. Oke, kita akan cek dan masuk dalam program dari head unit RK-nya. Kita mulai, kita coba cek. Kita masuk di menu aplikasi, kita ambil di steering wheel control. Ini steering wheel learning, belum ada ya ininya. Oke, kita coba program ke dari steering control ke dalam sistem dari head unit. Oke, kita mulai, kita tekan learn, tekan volume up. Oke, udah hidup ya. Saya tekan di sini control hidup, kita tekan volume ini. Oke, masuk ya yang warna hijau. Kita tekan volume down. Nih, dia hidup ya warna hijau ya. Green light, kita tekan volume down yang ini. Oke, udah hidup ya. Kita tekan frekuensi up yang ini, yang arrow panah. Oke, udah hidup ya. Kita tekan volume up yang ini. Oke, kita tekan frekuensi down atau yang arrow sebelah kiri kan. Oke, green light ya. Kita tekan kiri. Oke, terus kita tekan mode. Oke, udah hidup ya. Kita tekan mode ini. Oke, kita tekan angkat telepon yang ini ya. Kita tekan off hook yang ini. Oke, udah hidup ya. Off hook ininya. Oke, kita tekan orang berbicara ini ya. Oke, udah hidup ya. Kita tekan ini. Oke, udah kelar ya semua ya. Semua udah jalan, udah bagus. Oke, sekarang end learn. Kita tekan end learn. Oke, udah tanam. Kita akan keluar dan kita akan coba untuk video musik player yang sudah ada di USB dalam sistem konekkan ke Orca. Tanyakan kan. Ini ya kena red issue ya. Maaf. Saya kecilkan dulu. Nanti kena red. Saya ambil yang lagu lain aja ya. Oke. Ini sudah saya tekan volume up-nya, bisa nyambung ya. Saya kecilkan. Oke ya. Ini di manual dari head unitnya. Ini jalan baik. Saya naikin, saya turunin. Saya pakai tombol ini ya. Oke, berfungsi ya. Berfungsi. Saya naikin volumenya yang di tombol SCC. Volume up. Oke, berfungsi baik ya. Saya coba pindahkan ke channel berikutnya. Oke, pindah ya. Ini saya ke kanan, saya putar ke kanan, di jalan. Oke ya. Saya putar ke kiri. Oke ya. Oke, udah cukup ya. Kita akan coba kita ambil gelombang radio FM, kita putar ke program radio ini, radio FM. Saya ambil frekuensi up. Ini saya tekan ya. Oke. Saya kecilkan volumenya, terlalu keras.
Oke ya. Kalau saya nanti kena copyright, saya kecilin aja. Saya naikin lagi frekuensinya. Up, jalan ya. Saya frekuensi down, turun ya. Turun. Saya pikir sudah cukup demikian aja. Demikian ya.